Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua, kita semua diberikan selalu kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku kelas 6 yang Ibu banggakan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama yang berjudul yaitu pelajaran 3, judulnya yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi ya. Di sini kemarin sudah Ibu jelaskan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya yaitu tentang mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita baca doa dulu sebelum belajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, barokah untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Yuk kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku ya, kita di sini yang C mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama mengakui sifat as-somad ya. Setelah kita kemarin sudah menjelaskan pengertiannya atau penjelasannya tentang as-somad, hari ini kita akan menerapkan sifat as-somad dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Coba lihat sebelumnya, diingat lagi apa artinya as-somad? As-somad artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu ya. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita terapkan dalam pengakuan atas sifat as-somad? Jadi ketika kita mengakui sifat as-somad Allah, maka kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi, apa yang kalian inginkan, kalian hanya memohon, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kamu, ya. Misalkan kamu menginginkan cita-cita kamu tercapai, maka selain belajar, kamu memohonlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar cita-cita kamu tercapai ya. Yang kedua yaitu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Artinya kamu kalau bermanfaat bagi orang lain itu berarti apa? Kalian bisa membantu orang lain ya, bisa memahami orang lain, bisa eh, menjadi andalan untuk orang lain ya. Nah, itu artinya bermanfaat bagi orang lain ya. Yang ketiga yaitu berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun ya. Nah, seandainya misalkan di sekolah, kamu ataupun di rumah atau dimanapun, ya kamu harus berusaha membantu teman. Dengan cara apa? Dengan cara apapun, baik itu tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Atau kalau kalian punya rezeki lebih, kamu bisa membantu teman kamu yang kesulitan dalam masalah ekonomi. Jadi kamu bisa membantu menyedekahkan sedikit rezeki yang kalian miliki ya.
Begitupun dengan tenaga, misalkan temannya eh, mau ke rumah sakit, mau nengok kedua orang tuanya karena tidak ada temannya, kamu bisa mengantarnya ataupun yang lainnya ya. Jadi ini adalah cara kamu mengakui sifat Allah Subhanahu wa taala yang kamu terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi menjadikan Allah sebagai tempat meminta, kemudian berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian juga berusaha membantu teman di sekolah, di rumah maupun di mana saja ya. Sekarang yang kedua yaitu mengakui sifat al-muqtadir ya. Apa sih al-muqtadir itu? Nah, sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Nah, al-muqtadir adalah maha kuasa, Allah maha kuasa atau Allah maha menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu kejadian ya yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu ya. Seperti dalam surat Yasin ayat 82 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah maha kuasa, Allah maha menentukan. Ketika Allah menginginkan suatu kejadian, maka Allah bisa melakukannya karena Allah yang menciptakan. Ketika Allah ingin menghancurkan bumi, maka Allah bisa menghancurkannya ya karena Allah Maha Kuasa ya. Kejadian-kejadian yang selama ini yang kita alami di dunia ini sesungguhnya hanya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menerapkan sifat al-muqtadir dalam kegiatan sehari-hari kita, yaitu dengan cara menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung ya. Ketika kamu dalam ketakutan, ketika kamu dalam kesulitan, maka jadikanlah Allah satu-satunya tempat kalian berlindung ya. Memohon kepada Allah atas perlindungan dari segala mara bahaya dan dari segala kejahatan ya. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang ya. Selalu melakukan kebaikan, amal kebaikan. Kita juga tidak tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan terkena bencana, maka setiap kali kalian melihat peluang untuk melakukan kebaikan, maka berlomba-lombalah ya. Yang ketiga yaitu mengakui sifat al-muqaddim ya. Al-muqaddim itu sendiri apa artinya? Allah maha mendahului atau Allah maha terdahulu. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya ya. Nah, bagaimana cara kita mengakui sifat al-muqaddim? Dengan cara apa? Mengakuinya dengan cara kita berbuat kebaikan ya. Hendaknya kita lebih dulu berbuat, yaitu seperti yang mengakui al-muqtadir itu berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, berlomba-lomba untuk selalu mendahului perbuatan baik ya. Yang B yaitu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain ya. Terus C, jangan menunda-nunda pekerjaan terutama belajar ya. Kalau saatnya kalian belajar, belajarlah. Terus juga waktunya sholat jangan ditunda-tunda. Segera melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kita semua belajar ya, ibu, kalian semua, kita semua belajar untuk selalu mendahulukan atau tidak menunda-nunda pekerjaan ya, terutama dalam hal ibadah ya. Nah, seperti belajar ini juga ibadah ya.
karena belajar ini adalah apa, wajib bagi kita semua, maka ketika kamu belajar maka kamu akan mendapatkan pahala ya. Oleh karena itu jangan disia-siakan ya kesempatan belajar kamu ya. Jangan ditunda-tunda ya. Seperti sifat al-muqaddim ya, Allah Maha terdahulu ya. Kemudian yang D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri ya. Nah, jadi seandainya kamu memiliki rezeki lebih, tetapi ada teman kamu yang membutuhkan. Kamu ingin membeli mainan. Apa yang harus kalian dulukan? Hmm? Kalian harus mendahulukan kepentingan umum, yaitu apa? Membantu teman kamu yang membutuhkan. Jadi, sedangkan kepentingan diri kamu sendiri harus dinomorduakan dulu, ya harus mengalah dulu ya, karena kepentingan umum lebih utama ya. Tuh, yang keempat yaitu mengakui sifat al-baqi. Nah, sekarang lihat, al-baqi itu sendiri apa? Allah Maha kekal. Ya, Allah itu tidak akan binasa, Allah itu tidak akan musnah. Allah itu Maha kekal, tidak seperti makhluknya yang fana ya, yang tidak kekal. Kita semua bakal mati ya, sedangkan Allah tetap hidup ya. Allah Maha kekal. Apa yang Allah ciptakan akan hancur. Tidak ada yang abadi. Hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi ya. Oleh karena itu yang harus kita sembah dan selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kekal ya. Seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan ya, untuk disembah olehnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bahwa bulan itu adalah Tuhan. Tetapi ketika siang datang, bulan itu menghilang, tidak ada, diganti oleh matahari. Kemudian Nabi Ibrahim berpikiran bahwa mataharilah sebagai Tuhan karena dia menyinari bumi ini ya, dengan sinar panasnya. Tapi ketika malam datang, sinar matahari itu tidak ada, tenggelam juga. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu berpikir bahwa semua itu tidak kekal. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tidak kekal, berarti bukan bulan ataupun matahari ya. Nah, begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi perjalanannya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan bahwa semua yang tidak kekal itu pasti ada yang menciptakan. Nah, oleh karena itu anak-anakku, kita harus mengakui sifat al-baqi itu dengan apa? Mengamalkan atau memberi contoh ketidakkekalan manusia ya. Bahwa manusia atau semua yang diciptakan oleh Allah tidak akan kekal, hanya Allah lah yang kekal abadi ya. Nah, berikut contoh ketidakkekalan manusia ya. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa masa kanak-kanak tidak kekal, suatu saat kita pasti menjadi tua dan renta mati. Kemudian juga mati. Seperti kalian, tidak mungkin kalian terus duduk di kelas 6 SD ya. Pasti kalian juga akan keluar dari SD kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya ya. Artinya masa SD kalian tidak kekal, kalian akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke SMP. Begitupun setelah SMP kalian juga akan melanjutkan ke yang lebih tinggi yaitu SMA. Artinya masa kanak-kanak tidak kekal, kamu akan beranjak kepada masa dewasa, kemudian masa tua, dan kita akan mati ya. Yang B yaitu contoh ketidakkekalan manusia, yaitu waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bumi dan matahari. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menuju
perjalanan menuju pengakuan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat bulan, tapi ternyata malam eee ketika berakhir, ketika pagi datang maka yang muncul matahari. Artinya semua yang ada di dunia ini tidak kekal, begitupun waktu. Oleh karena itu kita jangan menyia-nyiakan waktu yang ada ya. Anak-anak sekarang kita lihat ya, kita lihat ke rangkuman ya. Insya Allah kalian sudah mengerti semua ya. Kalian bisa baca kembali. Di rangkuman ini yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara mengenal Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ada 99 tapi pada pelajaran ini kita hanya mengenal 4 Asmaul Husna yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi ya. Itu adalah sebagian dari Asmaul Husna ya. As-Somad itu sendiri artinya maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan oleh umatnya ya. Umat Islam memohon bantuan hanya kepada Allah. Manusia harus memiliki sifat saling membantu sebab Allah Subhanahu wa taala telah membantunya. Yang kedua Al-Muqtadir, artinya Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kita akui kemahakuasaan itu dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah Maha terdahulu atas apa yang diciptakannya. Kemudian Al-Baqi adalah maha kekal. Allah Subhanahu wa taala maha kekal, sedangkan makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala adalah fana atau rusak atau musnah atau tidak kekal ya. Anak-anak, hari ini kalian mendapatkan tugas latihan yaitu yang B ya, menjawab soal-soal di bawah ini ada 4 ya untuk latihan, untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari hari ini, maka kerjakanlah latihan yang B ini nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nah, ini sebagai latihan kamu agar apa yang kamu dapatkan atau yang sudah Ibu pelajari, yang sudah kalian pelajari hari ini bisa terus diingat ya. Silahkan kalian nanti foto hasil kerja kalian ya, kemudian dikirim lewat Google Classroom ya. Nanti akan Ibu kirimkan pin Google Classroom-nya untuk yang kelas 6A ya. Nah, ini ya juga Ibu akan mengetahui anak-anak yang sudah mengerti atau yang tidak mengerti atau yang benar-benar ingin meyakini bahwa Asmaul Husna itu adalah yang harus kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari dengan cara melihat apa kamu mengerjakan atau tidak karena ini adalah bentuk tanggung jawab kalian sebagai pelajar ya. Insya Allah anak-anak Ibu pasti bertanggung jawab dan akan mengamalkan sifat Asmaul Husna yang 4 ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian dari Ibu, silahkan kalian dibaca kembali, dipelajari kembali, kemudian kerjakan latihan B-nya. Ibu tunggu lewat Google Classroom ya. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Kita baca Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.